adalah Khadijah binti Khuwailid, teman sekasurnya, ya. Kemudian adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Haritsah. Kemudian Ummu Aiman. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini memang sosok tubuhnya kecil, ya, kan. Jadi sahabat Nabi punya ukuran badan kecil, kurus dan hitam, sehingga kadang-kadang ada sahabat yang melecehkan terhadap kondisi fisiknya. Satu ketika pernah Abdullah bin Mas'ud naik pohon, ya, naik pohon diketawain sama para sahabat. Maka Rasulullah SAW tersinggung gitu, ya, merasa terusik dengan ungkapan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya jika kalian menimbang beratnya betis Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud, masih beratan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya apa? Di sisi Allah itu lebih mulia Abdullah bin Mas'ud, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar Taman Asr yang dimuliakan Allah SWT, mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Pada bulan lalu kita sudah membahas hadis yang ke-13. Betul ya? Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-14 tentang haramnya darah seorang muslim. Nah, ini matan hadisnya adalah, udah ketemu belum? Ya. Al-hadisus salis asyar, hadis yang ke-13. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, tidaklah halal, damu mri'in muslimin, ya, darah seorang muslim, yashhadu alla ilaha illallah, yang ia bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat bahwasanya tidak ada yang patut disembah illallah, kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah rasul Allah, illa bi ihda salasin, kecuali satu di antara yang tiga. Jadi semua darah kaum muslimin itu haram kecuali tiga yang halal. Siapa yang tiga itu? Pertama, as-saibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Yang sudah menikah, bisa masih punya pasangan atau sudah janda atau duda, prinsipnya adalah as-saib itu sudah menikah. Wa nafsu bin nafsi,
dan kemudian jiwa dengan jiwa, maksudnya lah kisos, orang yang membunuh dibunuh lagi. Wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari al jamaah atau dari jamaatul muslimin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, juz 9 halaman 5 nomor 6878, dan Sahih Muslim juz 3 halaman 1302 nomor 1676. Kalau di situ memang tidak dituliskan ya nomornya, tapi saya lihat di kitab aslinya. Kemudian kita lihat dulu profil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa dia? Yang kita kenal dalam sejarah. Pertama, wafatnya beliau tahun 652 Masehi. Sahabat Rasulullah SAW dan orang ke-6 yang masuk Islam di Mekah. Jadi orang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, teman sekasurnya, ya. Kemudian adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Haritsah. Kemudian Ummu Aiman. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini memang sosok tubuhnya kecil. Ya, kan. Jadi sahabat Nabi punya ukuran badan kecil, kurus dan hitam. Sehingga kadang-kadang ada sahabat yang melecehkan terhadap kondisi fisiknya. Satu ketika pernah Abdullah bin Mas'ud naik pohon, ya, naik pohon diketawain sama para sahabat. Maka Rasulullah SAW tersinggung gitu ya, merasa terusik dengan ungkapan itu. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah sesungguhnya jika kalian menimbang beratnya betis Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud, masih beratan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya apa? Di sisi Allah itu lebih mulia Abdullah bin Mas'ud, ya. Beratnya itu lebih besar, lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Artinya karena saking mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah sebagai salah seorang sahabat yang dimasukkan dalam 7 orang yang oleh Rasul direkomendasi untuk menjadi rujukan. Jadi Rasulullah SAW, kalau sahabat siapa yang harus dirujuk dalam masalah ilmu, di Rasul menunjukkan kepada 7 orang. Siapa para Ikhwan? Masih ingat gak? Pernah saya sebutkan 7 orang itu ya. 1 lupa, 2 nah nggak tahu. Pertama adalah termasuk ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abu Darda, kemudian Salim maula Abu Zaifah, lalu kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, ya. Nah, itulah diantara 7 orang yang oleh Rasul direkomendasikan sebagai ulamanya sahabat, terutama urusan Al-Quran, ya, kaitan dengan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pada awalnya dikenal sebagai pelayan dari Uqbah bin Abu Mu'aid. Jadi asalnya pelayan di orang-orang kafir. Ia memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Ia memperoleh umur yang panjang dan hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan, dan meninggal dalam usia yang tua. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi, ya, di Madinah. Ibnu Mas'ud yang menemani Nabi pergi sembari membawakan sendal, bantal, sikat gigi, dan air untuk wudu Rasulullah SAW. Jadi mendampingi Rasulullah SAW itu saking seringnya berdampingan demikian, maka banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, tidak ada yang patut disembah selain Allah, tidaklah satu surat pun yang diturunkan dari kitabullah kecuali saya mengetahui di mana surat itu diturunkan. Coba, Masya Allah. Kenapa? Karena mendampingi Rasul dari awal, ya. Kalau Abu Hurairah kan 5 tahun saja di Madinah, ya. Jadi masuk Islamnya di Madinah, kemudian 5 tahun bersama Rasul, baru kemudian sampai wafatnya. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud dari sejak di Mekah mendampingi Rasulullah SAW, dan karena beliau yang mendampingi dan melayani Rasul, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang dihafalnya, dan Al-Quran sampai menyatakan demikian.
Demi Allah tidak satu pun surat yang turun kecuali aku mengetahuinya. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian penjelasan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang bertauhid itu haram ditumpahkan. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencelanya seorang muslim kepada muslim yang lain itu adalah perbuatan fasik. Membunuhnya adalah kafir. Tuh, jadi mencelanya saja sudah berbuat fasik. Fasik itu adalah perbuatan munafik. Dalam surah Al-Anfal surat At-Taubah 67, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Salah satu perbuatan fasik adalah mencela seorang muslim ya, yang lain. Apakah itu tetangga, saudara, apalagi ya, orang yang baru dikenal saja kalau dia seorang muslim tidak boleh dicela. Ya. Walau hanya dengan isyarat. Misalkan dengan isyarat gini. Ada orang lewat, orangnya pendek misalkan ya. Ke teman, "Hei, tuh lihat." Katanya. Nah, dengan isyarat kan, tidak menyebutkan pendek. Tapi dengan isyarat itu pun sama, tidak boleh. Perbuatan fasik demikian. Nah, maka dalam ini Islam sangat menjaga bahwa mencela seorang muslim adalah fasik, membunuhnya adalah kafir. Maka di surat Al-Hujurat ayat ke-11 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah wahai orang beriman, janganlah kalian mencela satu kaum, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Nah, ini para ikhwan, saya kadang-kadang merasakan sedih ya ketika hari ini kalau kita buka media sosial, banyak sekali satu kelompok mencela kelompok yang lain, satu golongan mencela golongan yang lain. Padahal kalau saja dipertemukan, kemudian hasilnya iqamatul hujah, dalam artian penegakan hujah, mana yang lebih benar? Boleh jadi yang mencela itu tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada yang dicela. Hanya karena kecemburuan, hanya karena ta'assub ya, ta'assub itu fanatisme golongan, ini yang menimbulkan akhirnya terjadinya keresahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemarin saya Jumatan di Kostrad ya, Bintaro Tanah Kusir, Komplek Kostrad. Saya sampaikan, banyak juga yang hadir pakai seragam Kostrad. Ya, saya sampaikan pula bahwa jangan sampai perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin dijadikan sebagai fasilitas oleh orang-orang kafir untuk mengadu domba umat Islam. Ini dan sekarang sedang terjadi. Maka kita harus lebih waspada terhadap usaha-usaha ini, dan kadang-kadang karena niras titik rusak susu sebelangga. Ya. Jadi misalkan hanya sebagian kecil saja dari golongan atau kelompok tersebut yang mencela muslimin yang lain, akhirnya jadi buruk nama kelompok tersebut. Betul nggak? Bapak-bapak menyaksikan seperti itu? Ya, masya Allah. Saya tidak perlu menyebutkan namanya ya. Mungkin kita bisa lihat sendirilah, lihat di YouTube tuh banyak sekali. Masya Allah, saya sedih banget loh kok seperti ini. Akhirnya keluarganya tersinggung, ya, jamaahnya tersinggung dan sebagainya. Masya Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Sudah kita ini banyak masalah, sudah kita banyak menghadapi ujian, harus tambah-tambah lagi dengan gesekan antar umat Islam. Ini jangan sampai terjadi. Karena ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk mengadu domba umat Islam agar umat Islam lemah. Kemudian mereka mengkup kekuasaan ini, ya, termasuk negeri Muslim terbesar ini sangat mungkin, karena Allah SWT tidak menjamin Islam hilang dari satu negeri. Allah menjamin Islam tidak akan lepas, tidak akan lenyap dari muka bumi, tapi Allah tidak menjamin Islam akan hilang dari satu negeri. Betul nggak? Nah, kita buktikan, coba lihat di Afrika berapa banyak negeri Muslim yang sudah hilang. Oh, masya Allah. Antara lain dengan sistem penjajahan dan sebagainya, termasuk penjajahan ekonomi. Nah, ini para ikhwan harus dipahami betul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 8 sebelumnya, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebutkan
bahwa 70-an atau 70 atau 72 dosa besar. Ada yang menyebutkan 72, ada yang menyebutkan 76, ada yang menyebutkan 70, karena memang ada yang menggabung-gabungkan. Nah, intinya 70-an dosa besar itu bahwa membunuh orang itu adalah mendapat urutan ketiga. Ya, urutan ketiga. Jadi qatlun nafs disebutkan. Urutan ketiga daripada dosa besar dari dosa-dosa besar. Akbarul kabair, yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah syirik. Ya. Nah, urutan ketiga itu adalah membunuh. Nah, haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadis lainnya, fa inna dima'akum, karena sungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, bainakum, di antara kalian, haramun, haram, alaikum kahurmati yaumikum hada, adalah haramnya seperti haramnya hari ini. Ini Rasulullah SAW berkhutbah di saat Hujjatul Wada di Arafah menyampaikan demikian. Jadi seperti haramnya hari ini. Ya. Fi syahrikum hada, dan haramnya bulan ini. Fi biladikum hada, dan haramnya negeri ini. Itu negeri Mekah dan Madinah kan. Kemudian Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'amidan, dengan sengaja, wajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, ia akan kekal di dalam neraka. Wa ghadiballahu, dan Allah membenci alaihi, atasnya, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa adalahu, dan Allah menyediakan baginya azaban azima, siksa yang besar. Masya Allah. Jadi jangan pernah dianggap remeh membunuh seorang muslim. Mencelaknya pun sudah dimasukkan fasik, apalagi sampai tingkat membunuhnya. Hari ini ada enggak pembunuhan muslim? Banyak, Pak. Masya Allah. Dan ini termasuk yang digambarkan Rasulullah SAW. Salah satu tanda kiamat itu akan banyaknya muncul haraj, ya. Makna al-haraj itu al-qatl, yaitu pembunuhan. Jadi salah satu di antara tanda kiamat wusta, kiamat sedang, antara lain banyaknya pembunuhan. Dan sekarang kita menyaksikan banyak sekali, bahkan belum lama terjadi kan di daerah Jawa Timur, itu satu keluarga dibunuh, ya, oleh muslim juga. Keluarga muslim dibunuh karena urusan rental mobil. Nah, kemudian ternyata pembunuhnya dia mengakui bahwa terlilit hutang yang besar, kemudian terjadi percekcokan dengan yang punya mobil sampai akhirnya dibunuh, satu keluarga dibunuh. Nah, ini adalah masya Allah, nauzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Nah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qatlul mu'mini a'dhamu indallahi min zawali dunya. Coba, masya Allah. Dosa membunuh seorang muslim lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Wah, masya Allah, luar biasa, Pak. Betapa mahalnya darah seorang muslim. Maka ketika kita lihat dalam sejarah, di tahun 6 Hijriah, saat Rasulullah SAW mau melakukan umroh, ya, ke Mekah, kemudian beliau berhenti di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Nah, kemudian berhenti di situ, lalu beliau memusyawarahkan dengan para sahabat, kira-kira siapa yang akan diutus ke Mekah untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwa kedatangan kami ke Mekah bukan untuk berperang, tapi untuk melakukan umroh, melaksanakan ibadah umroh. Lalu timbullah usulan-usulan, ada yang mengusulkan Umar bin Khattab, ada yang mengusulkan sahabat-sahabat yang lain, tapi kemudian lebih tepatnya setuju diutuslah Utsman bin Affan. Alasannya karena Utsman bin Affan masih punya kekerabatan di Mekah. Sementara kalau Umar justru dibenci sama orang Mekah sesudah Islamnya. Maka akhirnya kemudian Utsman bin Affan lah yang dikirim. Singkat cerita, berkata Utsman bin Affan, ya, jarak 2 mil tadi sampai ke kota Mekah. Nah, tidak lama kemudian ditunggu tak kunjung datang. Kenapa Utsman tak pulang-pulang? Sampai adalah berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Mekah. Nah, berita ini menggetarkan hati Rasulullah SAW. Wah, darah muslimin tertumpah.
Padahal Rasul tidak ada yang bawa senjata. Maka kemudian akhirnya dijadikan kesepakatan, oke, walaupun kita tidak punya senjata, walaupun tidak ada persiapan, tetapi darah muslim telah tertumpah, maka kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya. Ayo kita lakukan baiatur ridwan, baiat jihad. Maka 1.400 atau 1.500 sahabat melakukan baiat jihad pada saat itu, sekalipun tidak membawa senjata. Masya Allah. Ini kenapa? Begitu hormatnya Rasulullah SAW terhadap darah seorang muslim. Karena ini qatlul mu'mini a'damu indallahi min zawali dunya. Membunuh seorang mukmin adalah lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Maka ini satu persatu para sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW itu di Hudaybiyah. Nah, ketika sudah sepakat begitu, tidak lama kemudian Utsman bin Affan muncul. Ya, kemudian diikuti oleh tokoh Quraisy, yaitu Suhail bin Amr. Ternyata subhanallah, ternyata Utsman bin Affan tidak dibunuh. Jadi diantar oleh Suhail bin Amr, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Antara lain, pertama bahwa disepakati, ini kalau saya cerita panjang Hudaybiyah sampai siang nggak selesai ya. Nah, kita singkat aja. Intinya bahwa isi Hudaybiyah itu pertama tidak boleh umroh tahun ini, harus diundur tahun depan. Itu pun hanya diberi waktu 3 hari. Yang kedua adalah terjadi perjanjian gencatan senjata antara muslim dan musyrikin Quraisy selama 10 tahun. Tidak ada peperangan. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan. Kemudian apabila orang Madinah datang ke Mekah, ya, tidak dikembalikan. Nah, jadi 4 ini kemudian akhirnya ditandatangani, walaupun sempat terjadi masalah. Rasulullah SAW menyuruh Ali supaya menghapus kalimat Muhammad Rasulullahnya, itu tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim pun sudah dihapusnya, ya. Tetapi kata Rasulullah SAW, Ali, kau akan mengalami hal yang sama seperti aku. Ternyata benar, Ali bin Abi Thalib dialaminya pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan, terjadi di saat perang Siffin. Nah, ini gambaran tentang Hudaybiyah. Jadi bahkan dari seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah pusatnya umat Islam. Nah, dari hadis ini ada 3 kondisi darah muslim menjadi halal. Pertama adalah as-saybuz zani. Siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah lantas berzina, hukumnya adalah rajam. Rajam itu dikubur setengah badan, membelakangi kaum muslimin tuh, di sebuah lapangan misalkan dikubur nih, kubur setengah badan. Nah, kita dari sini, kita lemparin dari belakang. Dilemparnya tidak boleh dengan batu-batu kecil, tapi juga tidak boleh dengan batu yang besar. Ya. Jadi batu-batu yang sekiranya akan memberikan rasa sakit kepadanya, seperti dia menikmati perbuatan zinahnya sampai dia meninggal. Nah, itu adalah as-saybuz zani. Kemudian an-nafsu bin nafsi, itu jiwa dibalas dengan jiwa. Yaitu ketika muslim membunuh muslim, yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim membunuh kafir. Kalau masuk muslim membunuh kafir tidak dikisos. Misalkan dalam peperangan kan. Dan orang yang merdeka dengan seorang budak, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, bahwa tidak dikisos. Kemudian at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan agama maksudnya adalah murtad, sedangkan mufariq lil jamaah maksudnya adalah meninggalkan jamaah muslimin dan imamnya. Pada saat itu Rasulullah SAW sebagai imam, para sahabat ini semua jamaah muslimin, ya. Meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka termasuk dikatakan al-mufariqu lil jamaah. Kemudian faidah hadis. Apa makna hadis dalam ini? Pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Maka sekali lagi jaga betul kehormatan ini. Halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Pertama, yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati. Yang kedua, jika seorang muslim membunuh muslim lainnya telah terpenuhi syarat qisasnya, maka dilakukan qisas. Kemudian yang ketiga, murtad dari Islam.
Nah, yang ketiga, para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu rajam atau rajam saja? Nah, tapi mayoritas ulama memilih hanya dikenakan hukum rajam saja. Karena hukum cambuk diterapkan untuk orang yang belum menikah. Jadi kalau bujangan sama gadis gitu ya, berzina, dia belum pernah menikah, maka kemudian dilakukan hukum cambuk sebanyak 100 kali dengan rotan ya. Kemudian sesudah itu ditagrib ya, diasingkan selama 1 tahun ya, Masya Allah, selama 1 tahun. Nah, ini adalah syarat untuk diterima tobatnya. Jadi kalau seorang muslim atau muslimat yang sudah berzina belum pernah menikah, maka dilakukan hukum cambuk atau istilah dengan jilid ya. Jilid itu dipukul dengan 100 kali, kemudian ditagrib selama 1 tahun, dipisahkan dari keluarganya, diasingkan, dan dia tidak boleh kemana-mana. Jadi kayak penjara di suatu tempat gitu ya. Nah, diasingkan di situ. Kemudian as-sayyibu zani dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau ia mengakuinya sendiri. Tuh. Jadi kalau misalkan tidak mengakuinya sendiri, nggak boleh dituduh. Maka tadi minimal 4 orang saksinya. Kalau mau dituduh, misalkan, datang ke hakim nih, Pak Hakim, saya melihat si fulan itu melakukan berzina. Loh, kamu tahu dari mana? Oh, saya saksikan sendiri. Sama siapa kamu saksinya? Saya sendirian. Oh, nggak bisa, nggak diterima, Pak. Atau 2 orang ini juga teman saya menyaksikan, betul, demi Allah misalkan, walaupun sumpah tidak akan diterima. Tuh. Maka di sana dalam hal ini kecuali nanti kalau misalkan dia diminta sampai sumpah 4 kali dan kelimanya itu akan jadi laknat baginya bila tidak benar ucapannya. Masya Allah. Jadi memang tidak mudah ya dalam hal ini. Nah, kecuali kalau mengakui mah tidak perlu saksi. Contoh dulu di masa Rasulullah SAW ada perempuan dari Gomidia, laki-laki dari Juhaina, datang dari Gomidia, ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah SAW asalnya tidak memperhatikan. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Kemudian ditanya, apa kamu hamil? Ya Rasul, saya hamil. Kalau begitu kamu tunggu sampai lahir anak. Kemudian datang lagi kemari. Maka garis ini kembali ya, orang ini kembali karena dia sudah pernah menikah, makanya tadi harus dirajam. Pulanglah. Sesudah anaknya lahir, dia datang lagi. Ya Rasulullah, inilah anakku, sudah melahirkan, maka segera lakukan rajam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menyusui anakmu? Tidak ada ya Rasul. Kalau gitu susui anakmu sampai dia bisa makan makanan yang lain. Tuh. Bisa kita hitung coba, berapa bulan menunggu sampai lahirnya juga sekian bulan kan? Menunggu anaknya disusui sekian bulan, Masya Allah. Inilah adilnya Islam. Dan ia pun setiap saat bertobat kepada Allah SWT. Maka kemudian setelah anaknya anaknya makan yang lain, dia dibawa lagi, ya Rasulullah, seperti engkau lihat anakku telah memakan roti. Jadi dia bisa makan makanan yang lain. Kan itu segera lakukan hukuman itu. Baiklah kalau gitu, sini diambillah anaknya Rasul, kemudian dititipkan sama para sahabat, uruslah anak ini sampai dia dewasa. Masya Allah. Kemudian dilakukanlah rajam. Nah, singkat cerita, selesai rajam, setelah meninggal, Rasul menyuruh supaya perempuan ini dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya, tiba-tiba Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, bukankah dia itu seorang pezina? Kenapa engkau lakukan seperti itu? Apa kata Rasulullah? Demi Allah wahai Umar, jika ada 70 orang Madinah berbuat dosa, cukuplah dia sebagai penebusnya. Ini artinya Pak, tobatnya seorang pezina dengan sungguh-sungguh untuk dihukumi dengan hukum Allah itu senilai 70 orang yang bertobat. Ini luar biasa. Jadi artinya setelah itu ia akan jadi ahli surga. Tuh, Islam menyelesaikan permasalahan demikian. Karena Allah akan tetap menilai amal-amalnya dan dihapuskan dosa zinanya dengan pelaksanaan rajam tadi. Kemudian yang kelima, ya, itu yang tadi dari Juhainah juga ada laki-laki yang seperti itu, ya, dilakukan rajam.
Kemudian meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadis adalah satu, meninggalkan agama yang benar. Ya, meninggalkan Islam, maksudnya murtad. Atau memberontak pada kepemimpinan muslimin yang sah. Kalau ada kepemimpinan kaum muslimin, ada seorang imam yang sudah diangkat oleh kaum muslimin sah gitu ya, maka kita tidak boleh melakukan pemberontakan atau tidak boleh melakukan kudeta padanya. Kemudian yang keenam, yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin. Tidak bisa dijalankan serampangan oleh lainnya, nggak bisa sembarangan. Misalkan tiba-tiba pokoknya siapa, ya ustadz tuh yang melaksanakan hukum, atau kiai tidak bisa. Ya, harus imam. Imam dalam ini adalah yang dibaiat oleh kaum muslimin sebagai pimpinan di tengah-tengah umat Islam. Untuk mewujudkan imam di tengah kaum muslimin adalah dengan membaiat seorang imam dan menetapi jamaah muslimin. Nah, inilah penjelasan dari hadis yang ke-14. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan penjelasan yang cukup. Dan apabila ada hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, jadi pada prinsipnya sekali lagi bahwa darah seorang muslim adalah haram ditumpahkan. Karena itulah harus dijaga kehormatannya. Demikian. Ini ada pertanyaan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.